Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pendidikan, gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Sekarang kan masih masa pandemi nih, belajarnya juga pasti dari rumah kan? Pernah nggak sih kalian ngerasa sangat tertekan saat pembelajaran online? Ngerasa seakan-akan belajar itu terasa berat banget. Bahkan semua yang berhubungan dengan tugas itu seperti beban yang menumpuk dan siap untuk merobohkan kalian suatu waktu. Pernah nggak sih kalian merasa yang awalnya tugas-tugas itu bisa dihadapi dengan ketawa-ketawa, tapi sekarang kata tugas aja bisa buat kalian langsung emosi, bawaannya pengen marah-marah mulu, pengen nangis, bahkan kepikiran pengen nyerah. Kalau pernah, gak apa-apa kok. Mungkin kalian lagi mengalami stres. Nah, sekarang yuk kita kenali apa sih itu stres dan gimana sih coping stres. Nah, jadi stres ini ada suatu reaksi tubuh yang muncul di saat seseorang menghadapi sebuah ancaman, tekanan, ataupun perubahan yang tertentu. Dalam kapasitas kecil, stres ini juga bisa menjadi hal yang positif. Misalnya, membuat orang lebih waspada terhadap bahaya, terhadap sebuah dorongan untuk sesegera mungkin untuk menyelesaikan masalah dan apapun itu. Namun nih, stres ini jika dibiarkan berlarut-larut dan akan menumpuk, maka itu akan bisa merusak kesehatan mental loh guys. Jadi kalau kalian bingung apa aja keluhan-keluhannya, jadi di sini orang yang sedang mengalami stres itu biasanya merasakan beberapa keluhan yang diantaranya itu adalah suasana hati yang berubah-ubah, seperti sering gelisah dan sering menyendiri, sering murung gitu. Terus sulit untuk fokus dan berkonsentrasi, kurangnya nafsu makan. Nah jadi kalian itu harus tetap menjaga pola makan ya, dan tidak percaya diri, cenderung pesimis gitu. Terus juga sering berpikir negatif, dan juga banyak masih untuk di luar sana lagi terkait keluhan-keluhan yang ada. Nah, jika hal-hal tersebut mulai dirasakan dan sudah sangat mulai mengganggu kalian, proses pembelajaran pun maka akan terjadi terganggu. Nah, maka dari itu hal ini harus mulai kita perhatikan dengan sangat konsentrasi untuk menjaga agar pola kita atau pembelajaran kita tetap dalam proses yang harus kita jaga biar stres ini tidak muncul di dalam di dalam pikiran kita. Itu aja sih. Untuk solusinya, bisa nih kawan-kawan sekalian mencoba mekanisme coping stress. Apa sih itu mekanisme coping stress? Mekanisme coping stress adalah suatu strategi yang dapat kita lakukan dalam menghadapi situasi yang menyebabkan stres. Umumnya, ahli psikologi membagi strategi coping stress menjadi dua bagian, yaitu mekanisme coping stress yang berfokus pada emosi dan mekanisme coping stress yang berfokus pada problem stres itu sendiri. Mekanisme coping stress yang berfokus pada emosi atau emotion focus coping, strategi ini merupakan salah satu jenis mekanisme coping yang fokus pada kondisi emosional kita. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakuin? Nah, yang bisa kita lakukan dengan cara mengalihkan fokus dan perhatian dari sumber masalah. Sebagai contoh, teman-teman bisa nih cari teman curhat,
atau menuliskan masalah yang sedang dihadapi, atau melakukan meditasi, atau bisa juga dengan berdoa. Dengan strategi ini, kita bisa mengalihkan stres kita untuk sesaat, tapi perlu diingat, jangan keterusan ya. Kalau udah lebih tenang, masalahnya harus tetap dihadapi. Yang kedua, problem focus coping atau coping yang berfokus pada problem. Nah, mekanisme coping ini berfokus pada masalah dan tentunya akan sangat subjektif bergantung pada kemampuan diri kita dalam menghadapi masalah. Pada strategi ini, kita harus meluangkan waktu kita untuk merancang penyelesaian masalah, seperti apa aja sih step-step kita untuk mengerjakan masalah itu, dan manajemen waktu, kapan kita harus mengerjakan dan kapan permasalahan itu selesai kita kerjakan. Nah, dengan demikian stres kita nggak akan berlarut-larut seperti benang kusut. Teman-teman bisa juga kok memberi penghargaan kepada diri sendiri, seperti kalau misalnya kita berhasil menyelesaikan tepat waktu, kita akan baca buku kesukaan kita, atau kita akan pergi nonton film kesukaan kita. Dengan demikian, kita bisa lebih semangat dalam menghadapi sumber stres tersebut. Intinya, kalian harus tetap semangat, karena kita dilahirkan untuk menjadi hebat. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.